Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Medi Friends semua yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Ya, hari ini kita akan ketemu lagi di live stream Medion yang sudah masuk ke edisi yang ke-19. Untuk Bapak dan Ibu serta sobat-sobat Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, silahkan bisa cek ke feed kami di igtvmedion.id. Dan perlu diketahui program live stream Medion ini diadakan dengan tujuan agar kita tetap bisa belajar bersama, berbagi info dan juga pengetahuan mengenai dunia peternakan, namun dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi Medifriend semua bisa tetap belajar, mendapat update info, dan tetap aman dari virus COVID-19. Oke, hari ini saya perkenalkan, nama saya Waluya Priya Atmaja SPT, di Medion saya dipanggil Atmaja, lahir di Pasuruan 31 Mei tahun 82, alumni Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dan saat ini saya di posisi sebagai Distrik Assistant Manager untuk cabang Mojokerto dan Tuban. Hari ini saya ditemani seorang narasumber yang luar biasa, ya, sudah muda, cantik, dan penuh pengalaman juga. Perkenalkan, Dr. Hewan Dwi Mutiara Sari, lahirnya di Kudus 14 April tahun 95. Beliau ini adalah alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan saat ini sebagai Technical Education and Consultation. Ya, karena di bidangnya sudah di Technical Education and Consultation, tentu saja banyak sekali ilmu-ilmu yang akan bisa kita dapatkan nantinya. Oke, materi kali ini adalah mengenai helminthiasis atau menurut bahasa orang Jawa itu cacingan gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin bertanya, kami sarankan kepada Medifriend semuanya untuk memberikan pertanyaan melalui email cs@medion.co.id. Saya ulang, melalui email cs@medion.co.id. Dan pada akhir live stream episode ini, kita akan juga memberikan giveaway untuk sobat Medifriend semuanya. Oke, mungkin sekarang kita akan langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai penjelasan dari helminthiasis sendiri yang akan dibawakan oleh Dr. Hewan Tia. Silakan Dr. Hewan Tia. Oke, baik, terima kasih Pak Atmaja. Oke, selamat siang Medifriend semua dimanapun Medifriend berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat ya Medifriend. Nah, Medifriend, hari ini di live stream yang ke-19 ini kita akan diskusi dan belajar bersama terkait helminthiasis pada ayam. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Atmaja, jadi helminthiasis itu adalah suatu penyakit cacingan atau penyakit yang dia disebabkan oleh cacing. Ternyata helminthiasis ini dia tidak hanya terjadi di hewan besar ya Medifriend, ternyata di ayam pun kasus helminthiasis ini juga tetap menjadi penyakit yang tinggi kejadiannya jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain juga. Nah, untuk karena itu kita akan membahas penyakit helminthiasis pada hari ini. Nah, Medifriend, untuk pembahasan pada hari ini kita nanti akan membahas 4 bahasan gitu ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian etiologi, kemudian diagnosis dan juga penanganannya. Nah, untuk pendahuluan nanti kita akan mengenal kerugian-kerugian yang disebabkan oleh helminthiasis dan faktor-faktor pemicunya dan lain sebagainya. Nah, Medifriends, mungkin penyakit cacingan atau helminthiasis ini memang dia tidak menyebabkan tingkat kematian atau mortalitas yang tinggi. Tidak seperti penyakit-penyakit viral seperti AI atau ND yang dia memang menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi. Tetapi kita tidak bisa menyepelekannya. Kenapa? Karena penyakit cacingan atau helminthiasis ini dia menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi. Kerugian ekonomi yang disebabkan berupa apa? Nah, karena penyakit cacingan ini dia disebabkan oleh parasit cacing gitu ya Medifriend. Nah, di mana biasanya kebanyakan cacingan ini dia menyerang di saluran pencernaan. Nah, ketika seekor ayam itu dia terinfeksi cacing yang berada di saluran pencernaan, maka si cacing itu nanti dia akan merusak sel-sel yang ada di usus.
Nah, ketika sel-sel yang ada di usus itu sudah dirusak oleh cacing, otomatis saluran pencernaan dari fungsinya itu ya, dia sudah tidak bisa berjalan optimal. Nah, apa yang terjadi ketika fungsinya itu sudah tidak optimal atau diganggu oleh cacing? Maka dia tidak bisa menyerap nutrisi secara optimal. Dan yang harusnya nutrisi dari pakan yang kita berikan untuk ayam itu dapat dimanfaatkan oleh ayam untuk produksi atau untuk pertumbuhan dari ayam itu sendiri, ternyata malah dihisap atau diserap oleh cacingnya, sehingga nutrisi tidak termaksimalkan dan akan mempengaruhi secara tidak langsung ke produksi telur, Medifriend. Nah, selain ke produksi telur juga akan mempengaruhi ke berat badan. Nah, ketika selain dari produksi telur atau secara kuantitas gitu ya, ternyata si cacing ini juga akan mempengaruhi kualitas dari telur. Jadi nanti telur-telur ayam yang ditelurkan atau diproduksi oleh si ayam yang terinfeksi cacing itu nanti akan mengalami perubahan kualitas. Nah, nanti perubahannya adalah berupa dia biasanya warnanya akan lebih pucat dan juga kerabangnya itu berpasir, Medifriend. Nah, selain itu tadi ya yang sudah sempat saya bahas, dia cacingnya itu nanti akan menyerap nutrisi. Nah, sehingga ketika nutrisinya tadi dimanfaatkan oleh cacing, maka akan terjadi peningkatan FCR. Jadi peningkatan FCR, kemudian penurunan produksi telur, kemudian penurunan kualitas telur, itu nanti akan mempengaruhi ekonomi yang didapatkan oleh si peternak ya, sehingga akan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Maka dari itu kita tidak bisa menyepelekan, cuman cacingan kematiannya nggak tinggi. Jadi kita tidak bisa menyepelekan seperti itu ya, Medifriend. Walaupun si cacingan ini dia tidak menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi, tetapi dia menyebabkan kerugian yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor predisposisi atau mungkin kita kenal adalah faktor pemicu. Atau mungkin sebutannya juga bisa disebut dengan faktor yang akan memperparah kondisi atau faktor yang akan meningkatkan tingkat kejadian dari cacingan ini sendiri. Nah, untuk faktor predisposisi yang pertama, ini adalah lingkungan kandang yang lembab. Jadi, lingkungan kandang yang lembab ini nanti, dia hubungannya adalah ke populasi lalat yang tidak dapat terkontrol. Nah, apa sih hubungannya antara cacingan dengan populasi lalat gitu ya? Jadi Medifriend, ternyata lalat ini adalah salah satu hewan yang dia berperan sebagai vektor dari penyakit cacingan ini. Apa sih itu vektor? Jadi vektor ini adalah pembawa. Nah, untuk vektor sendiri secara umum itu dia dibagi menjadi dua, Medifriend. Ada vektor mekanik dan juga vektor biologis. Kalau vektor mekanik itu berarti dia itu hanya berperan untuk memindahkan saja. Jadi misal ayam yang terinfeksi cacingan tadi dia mengeluarkan feses yang mengandung telur cacing. Nah, kemudian telur cacing itu kan nanti akan ada di lingkungan. Nah, kemudian ada lalat. Nah, lalat itu nanti bisa memindahkan telur-telur cacing yang ada di lingkungan tadi ke tempat yang lain. Misalnya dia dipindahkan ke kandang yang lain atau ke ayam yang lain. Nah, nanti ayam yang makan itu bisa terinfeksi cacing. Itu adalah vektor mekanis. Contoh dari cacing yang dia mempunyai vektor mekanik itu adalah cacing gilik. Jadi cacing gilik itu bisa ditularkan dari lalat sebagai faktor mekanik itu. Kemudian yang kedua adalah vektor biologis. Jadi vektor biologis ini bedanya apa dengan vektor mekanik? Karena kalau dia vektor biologis berarti adalah vektor yang ketika di dalam tubuhnya si vektor tadi, telurnya itu, telur cacing yang dibawa atau dimakan itu, dia akan mengalami perubahan, Medifriend. Kalau tadi yang vektor mekanik itu kan dia tidak mengalami perubahan, hanya dibawa dan dipindahkan. Tetapi kalau vektor biologis itu ketika dia masuk ke dalam tubuh si vektornya atau si lalatnya itu, nanti di dalam tubuh si lalat akan terjadi perubahan siklus hidup dari cacing. Jadi vektor biologis ini sangat penting buat pertumbuhan cacing. Kenapa? Karena tanpa si vektor biologis ini, maka cacing dia tidak bisa berkembang dan menginfeksi ayam. Contohnya yang mempunyai vektor biologis adalah cacing pita. Jadi ketika di kandang itu
dia tidak ada lalat gitu ya, maka siklus hidup dari cacing pita itu dia tidak akan berlanjut karena dia supaya bisa berlanjut itu dia membutuhkan si lalat itu untuk menjalankan fase hidupnya. Jadi bedanya di situ. Kalau mekanis hanya memindahkan, kalau biologis itu dia memindahkan tetapi di dalam tubuhnya itu akan terjadi perubahan siklus hidup. Nah, maka dari itu lingkungan kandang yang lembab ini perlu kita tangani ya Medifriend, karena kalau lembab maka itu akan menjadi tempat kesukaan dari lalat. Misalnya jarang dibersihkan atau misalnya ada tempat pakan yang uh, basah gitu ya, bocor airnya masuk ke tempat pakan, kemudian tidak dibersihkan, maka itu dapat mengundang lalat. Selain lalat sebenarnya faktor itu banyak, bisa ada semut atau kumbang gitu ya. Jadi tidak hanya lalat saja. Nah, faktor predisposisi yang kedua adalah feses yang basah. Nah, feses yang basah ini adalah tempat yang baik untuk pertumbuhan cacing, Medifriend. Jadi si telur cacing yang ada di feses yang lembab atau di lingkungan yang lembab, dia akan lebih tahan lebih lama di lingkungan. Sehingga kita perlu menjaga lingkungan tinggal ayamnya itu supaya terhindar dari feses atau lingkungan yang lembab. Nah, selain itu juga pakan dengan kandungan yang rendah akan vitamin A, vitamin B12, dan protein itu juga akan mempengaruhi atau sebagai pemicu terjadinya penyakit cacingan. Mengapa demikian? Nah, vitamin A, jadi vitamin A ini Medifriend, dia itu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan saluran mukosa. Jadi saluran mukosa baik yang ada di pencernaan atau ada di pernafasan. Nah, dengan apa sih vitamin A ini dia menjaga saluran pencernaan atau saluran mukosa? Jadi dia dengan memproduksi namanya mukus. Mukus atau lendir ini dia berfungsi untuk mencegah agen infeksi itu akan merusak si sel-sel pencernaan. Nah, itu adalah peran si vitamin A. Sehingga apa yang terjadi ketika pakan-pakan yang kita berikan itu rendah akan vitamin A, kemudian ayamnya juga tidak mendapatkan suplai vitamin yang cukup, maka akan mengganggu integritas dari mukosa saluran pencernaan. Nah, selain dari vitamin A, kandungan pakan yang rendah akan vitamin B12 ini juga akan mempengaruhi atau memperparah kondisi. Mengapa? Karena vitamin B12 ini dia berfungsi untuk menjaga gerak peristaltik usus. Nah, gerak peristaltik itu apa sih? Jadi gerak peristaltik itu adalah gerak yang dia itu membantu pendorongan makanan. Jadi makanan ketika berada di saluran pencernaan itu tidak melulu dia jalan sendiri, Medifriend, tetapi dia dibantu oleh yang namanya ini, gerak peristaltik. Jadi ketika ada gangguan atau kekurangan dari vitamin B12, tentu gerak peristaltik itu juga akan terganggu. Dan itu nanti akan mempengaruhi dari saluran pencernaan. Nah, yang ketiga adalah protein. Jadi protein ini dia tidak hanya berfungsi untuk pertumbuhan ya Medifriend, tetapi dia juga ternyata berfungsi sebagai stamina tubuh. Jadi kandungan protein yang tinggi di dalam pakan itu akan membuat pertumbuhan bagus, kemudian juga akan menjaga stamina tubuh dari ayam itu. Sehingga kita perlu memperhatikan kandungan dari pakan yang kita berikan atau jika perlu kita bisa memberikan multivitamin tambahan. Nah, setelah kita membahas ternyata si cacingan itu cukup merugikan gitu ya. Kemudian juga kita sudah membahas faktor-faktor yang memicu terjadinya cacingan. Nah, saat ini setelah ini ya, kita nanti akan masuk ke sub yang kedua, yaitu etiologi. Jadi nanti kita akan membahas spesies-spesies apa yang biasanya menyerang di ayam. Nah, Medifriend, ternyata cacing yang banyak menyerang di ayam itu sebenarnya dulu ya, itu ada 3 Medifriend. Ini kelas namanya, jadi cacing itu dia dibagi kelas-kelas gitu. Jadi kelas yang pertama itu adalah trematoda. Trematoda atau yang sering disebut dengan cacing daun. Kenapa dia disebut dengan cacing daun? Karena lihat bentuknya ini adalah seperti daun. Makanya dia disebut oleh cacing daun. Nah, kemudian yang kedua adalah cacing kelas cestoda atau disebut dengan cacing pita.
Jadi kenapa dia disebut cacing pita? Karena dia bentuknya seperti pita. Jadi pipih, panjang, dan dia bersegmen, my friend. Jadi kalau kita pernah membayangkan atau melihat kuitiau gitu ya, my friend. Nah, cacing pita itu seperti itu. Jadi bentuknya kayak kuitiau, pipih gitu, tetapi bedanya kalau di cacing pita itu dia bersegmen gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah nematoda. Nematoda ini atau kita sebut dengan cacing gilik. Jadi cacing gilik ini bentuknya sesuai dengan namanya ya, berarti dia bentuknya gilik atau silindris memanjang gitu. Nah, dulu emang awalnya yang paling sering menyerang itu adalah 3 kelas ini, tetapi yang paling sering menyerang di unggas hanya di Cestoda dan juga Nematoda. Untuk Trematoda ini sangat jarang ditemukan di unggas. Nah, ternyata di beberapa tahun terakhir ini ditemukan cacing baru, Medifriend, yaitu dari filum Acanthosepala. Jadi Acanthosepala ini baru ditemukan beberapa tahun terakhir di daerah Jawa Tengah, di daerah Solo dan juga Klaten. Nah, si Acanthosepala ini dia strukturnya hampir sama antara nematoda dan cestoda. Kenapa? Jadi dia bentuknya itu gilik, memanjang, tetapi kalau kita amati lebih detail, dia mempunyai segmen. Jadi di sini ada garis-garis segmennya. Gitu. Nah, untuk detail nama spesiesnya apa, perubahannya apa, nanti kita akan bahas di diagnosa. Nah, Medifriend, ini kita membahas ke kelas nematoda dulu. Jadi nematoda ini dia banyak menyerang tidak hanya di saluran pencernaan mungkin ya, Medifriend, tetapi juga bisa menyerang di saluran pernapasan dan juga ada di mata juga ada. Nah, untuk spesies-spesies yang menyerang di saluran pencernaan, pernapasan, atau mata itu beda. Karena setiap cacing itu dia mempunyai predileksi atau tempat kesukaan sendiri. Contohnya, kalau misalnya di saluran pencernaan ini, spesiesnya adalah Ascaridia gali. Ascaridia gali ini paling kita sering temui ya, Medifriend, di lapangan. Jadi Ascaridia gali ini dia tempat kesukaannya adalah di usus, jadi di sepanjang usus. Kemudian yang kedua ada Capillaria annulata. Capillaria annulata ini adalah cacing yang ditemukan di tembolok, tapi ini jarang ditemukan. Kemudian Tetrameres. Tetrameres ini adalah cacing yang dia tempat kesukaannya di proventriculus atau lambung sejati dari unggas. Ini juga jarang ditemui. Nah, kemudian yang paling sering ditemui lagi adalah Heterachis gallinarum. Heterachis gallinarum ini adalah cacing yang dia ada di sekum, Medifriend. Jadi dia ada di usus buntu dari ayam. Dan yang terakhir di saluran pencernaan ini ada namanya Strongyloides. Strongyloides ini juga dia menyerang di usus. Untuk yang di pencernaan yang paling sering yang berwarna biru ini ya, Medifriend, Ascaridia gali dan juga Heterachis gallinarum. Kemudian yang kedua pada saluran pernapasan. Contoh nematoda yang ada di saluran pernapasan itu adalah Synghamus trachealis. Nah, Synghamus trachealis ini adalah cacing yang unik, Medifriend. Kenapa? Karena Synghamus trachealis ini adalah cacing yang setia. Dia selama sepanjang hidupnya selalu bergandengan antara jantan dan betina, jadi selalu bergandengan dengan pasangannya. Nanti akan lebih jelas di slide khusus di Synghamus trachealis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mata. Jadi untuk cacing nematoda yang ada di mata, ini contohnya adalah Oxyspirura mansoni. Oxyspirura mansoni ini dia nanti letaknya ada di membrana nictitan, di daerah mata si ayam. Kemudian kalau untuk cestoda, ini sebenarnya ada 2 spesies yang menyerang di ayam. Ada Diphainia proglottina dan juga Reilitina sp. Tetapi yang paling sering menyerang dan paling sering ditemukan di lapangan ini adalah Reilitina sp. Kemudian untuk kelas Trematoda itu ada spesies Prostogonimus. Namun Prostogonimus ini dia predileksinya biasanya paling sering ditemukan di Bursa fabricius, Medifriend. Tetapi ini sangat-sangat jarang terjadi. Dan yang terakhir ini ada Acanthosepala.
Acanthocephala ini contoh spesies yang ditemukan di Indonesia, yaitu di daerah Solo dan Klaten itu setelah dilakukan penelitian ternyata dia masuk ke spesies Mediorhynchus gallinarum. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membahas ke siklus hidupnya. Jadi kalau kita bicara parasit, tentu kita akan membicarakan siklus hidupnya. Untuk siklus hidup dari cacing, ini dia sebenarnya ada dua, Medifriend. Jadi dia bisa secara langsung atau direct, dan juga secara tidak langsung atau indirect. Secara direct itu berarti dia transmisinya langsung, Medifriend. Jadi dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat. Tetapi kalau indirect atau secara tidak langsung, dia itu membutuhkan vektor atau host space intermediate. Nah, dalam hal ini vektor ini adalah vektor biologis ya, Medifriend. Jadi tidak vektor mekanik. Kalau vektor mekanik di semua cacing bisa, tapi kalau vektor biologis ini hanya beberapa jenis cacing saja yang dia membutuhkan vektor biologis. Nah, tadi yang udah dibahas di depan, contoh-contoh vektor itu ada semut, ada lalat, keong, kemudian kumbang, seperti itu. Nah, untuk nematoda atau tadi ya cacing gilik, itu dia siklus hidupnya ada yang secara direct dan juga ada yang secara indirect. Sedangkan kalau untuk cestoda, semua jenis cestoda dia siklus hidupnya indirect. Jadi dia membutuhkan host space biologis atau host space intermediate tadi. Nah, sekarang kita akan membahas ini contoh ya, Medifriend. Jadi contoh dari siklus hidup nematoda yang dia secara direct atau secara langsung, yaitu Ascaridia galli. Jadi ini adalah ayam yang dia terinfeksi cacing. Jadi ketika ayam yang terinfeksi cacing ini dia mengeluarkan feses ke lingkungan, dan feses itu tuh mengandung telur dari cacing. Nah, telur dari cacing yang tadi keluar tadi, dia akan mengalami perkembangan di lingkungan. Jadi akan berkembang menjadi larva 1, larva 2, larva 3, sampai dia menjadi stadium infektif. Jadi stadium infektif itu adalah stadium yang dia bisa menginfeksi si ayam. Jadi ayam itu tidak bisa terinfeksi atau dia tidak bisa terkena cacingan kalau misalnya dia hanya memakan telur yang misalnya baru saja dikeluarkan ini, karena ini belum stadium infektif. Kalau dia sudah menjalani siklus hidup, misalnya sampai ke larva 3 atau sampai ke stadium infektif, kemudian tertelan oleh ayam lain, maka ayam tersebut akan menjadi atau tertular cacingan. Jadi dia membutuhkan stadium infektif itu untuk menjadi sakit gitu. Jadi dia dilihat di sini ya, Medifriend, di sini tidak membutuhkan adanya vektor. Nah, kemudian kita lihat untuk yang Synghamus trachealis. Synghamus trachealis ini dia masuk ke nematoda, tapi siklus hidupnya secara indirect. Jadi dia harus membutuhkan vektor biologis. Sama tadi prosesnya, jadi ayam yang terinfeksi cacing, dia akan mengeluarkan telur cacing di lingkungan. Kemudian telur cacing yang ada di lingkungan akan mengalami proses sampai telur itu menjadi matang. Nah, ketika telur tersebut sudah matang di lingkungan, dia akan termakan oleh vektor biologis tadi. Bisa lalat, bisa semut, gitu. Nah, di dalam tubuh dari vektor ini, nanti telur cacingnya itu, yang sudah termakannya itu akan berubah. Jadi misalnya, masuk itu dalam bentuk A, nanti akan keluar atau di dalam tubuh dari vektor itu akan berubah menjadi B. Nah, seperti itu. Nah, setelah dia mengalami perubahan dan termakan oleh ayam, maka ayam akan terinfeksi si cacing Synghamus trachealis ini. Tetapi pasti kita akan bertanya-tanya, nah, Synghamus trachealis ini dia masuk ke dalam tubuh ayam itu melalui pencernaan gitu ya, karena termakan. Tetapi dia tempat tinggalnya adalah di pernapasan, dari namanya ya trachealis, berarti dia predileksinya adalah di daerah trakea. Nah, bagaimana cacing itu bisa mencapai trakea? Jadi ketika ayam tadi sudah memakan stadium infektifnya, kemudian dia akan masuk ke saluran pencernaan di usus. Nah, ketika sampai usus, nanti larva itu akan menembus si mukosa usus, kemudian masuk ke peredaran darah. Nah, setelah masuk ke peredaran darah, dia akan menuju ke paru-paru, Medifriend. Nah, setelah di paru-paru, dia akan naik lagi ke daerah bronkus. Setelah dari bronkus, dia akan naik lagi ke trakea.
Nah, setelah sampai trakea, dia akan menjadi dewasa di sana. Jadi tempat kesukaannya dan tempat hidupnya itu adalah di trakea. Jadi tetap masuknya dalam pencernaan, tetapi nanti dia mengalami migrasi atau perpindahan ke trakea. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal berbagai macam jenis spesies dari cacing di ayam, kemudian kita belajar terkait siklus hidupnya, sekarang kita akan ke diagnosanya. Jadi nanti di diagnosa ini kita akan membahas gejala klinisnya, patologi anatominya, gitu ya. Nah, Medifriend, jadi gejala klinis dari ayam yang dia terserang cacingan atau helminthiasis ini memang dia tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Tidak sama halnya ketika kita mengamati penyakit-penyakit viral atau bakterial gitu ya, misalnya penyakit koriza. Gejala klinisnya sangat tampak, muncul adanya pembengkakan di area mata, kemudian ingus berbau amis atau anyir gitu ya. Kemudian kalau kita bicara terkait AI, dari luar bisa terlihat mungkin kematiannya yang tinggi, adanya kebiruan di daerah kaki, jengger atau pial. Jadi mempunyai gejala klinis yang spesifik gitu. Tetapi kalau cacingan ini dia itu tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Jadi gejalanya itu tidak terlihat gitu, Medifriend. Jadi kita tuh tidak bisa melihat, oh ayam ini terkena cacingan gitu. Kalau misalnya ayamnya tidak mengeluarkan cacing di fesesnya gitu ya, jadi kita tidak bisa tahu. Nah, untuk gejala sendiri, yaitu yang pertama adalah tentu nafsu makan turun. Nah, ini dia penyakit apapun pasti akan menyebabkan penurunan nafsu makan ya, Medifriend. Nah, di cacingan juga akan menurunkan nafsu makan. Kemudian akan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Kenapa bisa? Nah, karena tadi hubungannya, tadi sel-sel yang ada di usus itu sudah dirusak oleh cacing, sehingga usus tidak bisa menyerap nutrisi secara optimal. Yang seharusnya nutrisi tadi dipakai untuk pertumbuhan, ternyata malah dimakan oleh cacing, sehingga akan menghambat pertumbuhan. Kemudian akan mengalami anemia biasanya kalau pada kasus yang kronis. Kenapa? Karena si cacing ini dia menghisap darah, Medifriend, sehingga bisa menyebabkan anemia. Kemudian yang ketiga, dia bisa menyebabkan penurunan produksi seperti yang kita bahas di depan, dan penurunannya itu bisa mencapai 20%. Dan juga bisa menyebabkan kematian, tetapi kematian ini hanya pada kasus-kasus yang parah. Kemudian selain hal-hal yang umum ini juga nanti akan muncul gejala klinis tetapi sesuai dengan predileksinya. Misalnya kalau misalnya cacing Synghamus trachealis berarti dia di pernafasan, tentu akan muncul gejala pernafasan seperti sesak nafas. Kalau misalnya yang di pencernaan tentu akan biasanya muncul diare seperti itu. Jadi tergantung dari jenis spesiesnya. Nah, ini Medifriend, kita akan melihat gambaran feses dari ayam. Nah, jadi ini adalah feses yang abnormal ya, Medifriend. Nah, ini biasanya dalam kasus-kasus tertentu, ayam yang terkena cacingan itu, dia akan mengeluarkan feses yang bercampur dengan cacing. Nah, bentuk cacingnya ini, kalau ini adalah cacing gilik ya, tadi Ascaridia gali. Nah, kalau cacing gilik, biasanya yang keluar itu dia dalam bentuk utuh. Jadi, satu ekor utuh gitu keluar. Tetapi kita lihat kalau misalnya ayam itu dia terinfeksi cacing pita, dia tidak satu ekor utuh cacing gitu, tetapi yang keluar adalah si segmen-segmennya. Kita bisa lihat yang bentuknya putih-putih seperti biji wijen ini, Medifriend. Nah, ini adalah segmen dari cacing pita. Nah, kenapa sih cacing pita ini kok dia nggak keluar utuh? Kenapa hanya cuma segmennya? Jadi, Medifriend, yang perlu kita tahu bahwa cacing pita itu adalah cacing yang dia mempunyai kait atau gigi gitu ya, gigi yang sangat kuat di bagian kepalanya. Nah, ketika kait tersebut dia sudah melekat di mukosa usus atau mukosa usus ayamnya di sini, itu dia akan sangat susah untuk dilepaskan, sehingga tidak semua jenis obat cacing bisa digunakan untuk mengatasi cacing pita. Nah, untuk jenis obat cacingnya apa, nanti akan kita bahas di slide penanganan. Nah, kemudian ini Ascaridia gali ya, jadi karena tadi udah dibahas secara singkat ya, jadi dia siklus hidupnya direct. Nah, ketika dia masuk ke saluran pencernaan, dia akan terjadi migrasi larva.
Jadi larva tadi akan menginfeksi si mukosa dari ususnya. Tentu ketika dia sudah terinfeksi mukosanya atau digigit oleh si cacing, akan terjadi enteritis atau peradangan. Nah, setelah terjadinya enteritis, tentu akan terjadi gangguan fungsi dari saluran pencernaan sebagai penyerapan nutrisi tadi. Sehingga akhirnya akan menghambat pertumbuhan, dan ketika pada kasus-kasus yang parah gitu ya, dia dapat menyebabkan kematian. Karena apa? Karena dia dapat menyumbat si saluran ususnya ini. Nah, ini yang kasus-kasus parah seperti ini ya, Medifriend. Nah, pada kasus-kasus yang seperti ini itu dapat menyebabkan kematian. Namun ini sangat jarang terjadi. Kemudian kita ke Heterakis gallinarum. Heterakis gallinarum itu tadi dia tempat kesukanya ada di sekum ya, Medifriend, atau di usus buntu. Nah, kalau misalnya jumlahnya dalam jumlah yang banyak, tentu kita akan melihat adanya peradangan gitu ya, peradangan berupa penebalan dan kemerahan pada usus buntunya seperti ini. Nah, yang perlu kita tahu bahwa ternyata si parasit Heterakis gallinarum ini dia juga sebagai vektor, Medifriend. Jadi dia juga sebagai pembawa penyakit lain, yaitu penyakit protozoa yang disebabkan oleh Histomonas meleagridris. Ini contohnya atau nama penyakitnya gitu ya adalah Histomoniasis atau yang mungkin kita kenal dengan blackhead. Nah, ternyata si Heterakis gallinarum ini sudah dia parasit dan dia ternyata membawa penyakit juga gitu. Jadi kita perlu melakukan pengendalian terhadap cacing-cacing ini karena dia sangat merugikan gitu ya, Medifriend. Nah, kalau si Ascaridia galli tadi dia siklus hidupnya direct, kalau Heterakis ini dia siklus hidupnya indirect. Jadi dia membutuhkan vektor atau host phase intermediate. Gejala klinisnya dia hampir sama, tidak spesifik gitu ya, Medifriend, lemas, pucat, kemudian penurunan produksi telur, seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang bahwa Synghamus trachealis ini adalah jenis cacing yang setia. Karena dia selama hidupnya, dia selalu bersama dengan pasangannya dan tidak terlepas satu sama lain. Kalau misalnya dia terlepas antara yang jantan dan yang betina, maka dia akan mati. Nah, maka dari itu dia kalau saya sebut adalah cacing yang setia gitu ya. Nah, untuk cacing yang jantan, ini dia adalah yang kecil, Medifriend. Sedangkan yang betina, itu dia malah yang besar. Nah, bentuknya itu dia seperti Y, huruf Y. Yang kecil ini jantan, yang panjang ini, yang besar ini adalah yang betina. Jadi dia akan selamanya seperti ini. Nah, dia secara indirect, jadi dia membutuhkan vektor gitu ya, supaya dia bisa berkembang biak. Untuk predileksinya tadi ya, dia di trakea. Nah, sekarang kita akan lihat gambaran trakea yang terkena Synghamus trachealis. Seperti ini ya, Medifriend, ini adalah trakea ayam yang dia terserang cacing Synghamus trachealis. Jadi seperti ada paku banyak gitu ya menempel di trakeanya. Tapi ternyata ini bukan paku ya. Di ayamnya bukan terkena paku atau memakan atau menghirup paku gitu ya, tetapi dia terkena si cacing Synghamus trachea ini. Yang ini jantan, yang ini betina. Nah, untuk gejala klinisnya, tentu karena dia menyerang di pernafasan gitu ya, tentu gejala yang paling utama itu adalah sesak nafas. Kemudian juga bisa anemia karena dia juga menyerap darah dan bisa menyebabkan kekurusan pada ayamnya. Karena ayam tadi nafsu makannya turun. Nah, untuk perubahan patologinya, jadi ketika kita melakukan pembedahan, maka kita akan menemukan cacing dewasa pada trakeanya seperti ini. Kemudian kita juga akan melihat adanya peradangan pada saluran pernapasannya, terutama di trakea. Nah, kemudian cacing yang selanjutnya adalah Oxyspirura mansoni. Oxyspirura mansoni ini adalah cacing yang dia predileksinya ada di mata, di membrana nektiktan. Jadi tentu yang bisa kita amati, yang terlihat adalah adanya cacing di matanya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bayangkan saja kalau mata kita terkena debu yang sekecil itu saja, itu kita akan mengeluarkan air mata. Nah, apalagi cacing yang ada di matanya si ayam ini. Maka gejala selanjutnya adalah adanya lakrimasi atau keluarnya air mata. Karena dia ada benda asing gitu ya di matanya, jadi mengganggu gitu.
tentu ketika ada gangguan di matanya akan terjadi peradangan dan juga gangguan penglihatan. Seperti itu. Kemudian ini adalah Rayleigh-Tina SP. Rayleigh-Tina SP tadi dia masuk ke kelas Cestoda atau ke cacing pita. Nah, untuk predileksi dari Rayleigh-Tina ini dia ada di usus halus, my friend. Dan tadi ya bahwa semua Cestoda dia adalah siklus hidupnya adalah indirect. Jadi dia membutuhkan vektor. Nah, untuk vektor dari Rayleigh-Tina ini bisa semut, lalat, dan juga kumbang. Seperti yang tadi saya bilang ya, my friend, bahwa dia itu cacing yang sangat kuat kaitnya. Jadi dia itu mempunyai banyak kait di sini. Nah, kait-kait yang banyak ini nanti dia akan digunakan untuk menempel di mukosa usus dan merusak si mukosa usus. Jadi kalau sudah menempel itu sangat susah sekali untuk dilepaskan. Makanya maka dari itu yang keluar ke feses itu dia nggak satu utuh kayak cacing gilik. Tetapi dia yang keluar itu adalah segmen-segmennya gitu. Karena tadi dia sangat kuat sekali menempel di mukosanya. Nah, my friend, ini adalah usus dari ayam yang terinfeksi cacing pita. Kita bisa lihat ya. Ini ada cacing banyak sekali, dia putih, pipih, tipis, dan bersegmen. Dan ini yang udah diambil gitu ya. Dia panjang sekali ya, my friend. Lebih panjang daripada gunting. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah spesies Mediorhynchus gallinarum. Jadi Mediorhynchus gallinarum ini adalah cacing dari filum Acanthocephala yang tadi ditemukan banyak di Klaten dan Solo ya, my friend. Predileksinya masih sama, dia suka di saluran pencernaan, utamanya ada di usus. Ini seperti ini, my friend. Jadi si Mediorhynchus gallinarum ini atau Acanthocephala ini juga dia mempunyai kait yang kuat di mukosanya. Jadi ketika dia sudah melekat di mukosa usus ini, dia sangat susah untuk dilepas. Nah, kalau dilepas dia akan terjadi seperti ini, my friend. Akan terlihat adanya peradangan-peradangan bekas dari gigitan atau kait si Acanthocephala ini. Ini yang kemarin heboh banyak ditemukan di Jawa Tengah, my friend. Nah, setelah kita membahas tadi ya kerugiannya, penyebab-penyebabnya, kemudian gejala klinis dan juga perubahan patologi anatominya, sekarang kita akan membahas ke penanganannya. Jadi untuk penanganan dari cacingan sendiri ini dia ada dua, my friend. Ada yang pencegahan dan juga ada juga yang pengobatan. Nah, kalau pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan yang pertama adalah early warning system. Kemudian kontrol vektor dan juga pemberian antelmentik sebagai pencegahan. Nah, yang kedua untuk pengobatan, ini tentu kalau misalnya sudah terjadi dan sudah terinfeksi cacing, tentu yang dapat dilakukan pertama adalah pemberian antelmentik. Kemudian juga kita harus melakukan atau mengontrol vektornya. Karena tadi vektor ini dia walaupun tidak sebagai biologis, tetapi dia juga bisa berperan sebagai mekanis, sehingga kita perlu mengontrol si vektornya. Kemudian, kita akan membahas detail satu persatu. Jadi untuk program Early Warning System dengan uji feses ini tujuannya apa sih? Jadi uji feses ini tujuannya untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi telur cacing. Jadi dia bisa mengidentifikasi dan menentukan jenis cacing apa yang menginfeksi si ayam tersebut. Nah, untuk target dari uji feses sendiri ini dia dapat digunakan untuk membuat database kondisi kesehatan ternak dan penyusunan program antelmentik yang lebih tepat. Jadi, my friend, walaupun ini dia adalah penyakit cacingan gitu ya, bukan penyakit bakteri yang dia sebenarnya harusnya bisa digunakan atau bisa menggunakan antelmentik itu rutin, misalnya setiap bulan sekali, karena dia mungkin tidak terjadi resistensi yang sangat cepat lebih daripada antibiotik gitu. Tetapi yang perlu kita tekankan adalah sebaiknya untuk waktu pengulangan dari obat cacing itu kita dasarkan dari pengujian feses. Kenapa? Supaya obat cacing yang kita pilih itu lebih tepat dan lebih tepat sasarannya gitu ya. Soalnya apa? Soalnya cacing gilik dan cacing pita itu dia mempunyai jenis zat aktif yang berbeda. Jadi tidak semua obat cacing itu bisa membunuh si cacing pita.
Sehingga dengan uji feses harapannya kita bisa memilih anthelmintic dengan tepat seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya uji feses itu dapat dilakukan? Jadi untuk uji feses ini misalnya pada ayam layer ya Medifriend. Jadi pada fase starter kita bisa lakukan uji feses di umur 30 sampai 35 hari. Sedangkan untuk di grower kita bisa lakukan di umur 90 sampai 95 hari dan untuk di layer bisa 2 sampai 3 bulan sekali gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada kasus gitu ya, misalnya kita sudah melihat adanya gejala-gejala seperti adanya segmen cacing yang ada di feses, kemudian pengen membuktikan gitu ya, apakah benar terinfeksi cacing atau tidak, kita bisa menguji. Jadi setiap ada kasus juga bisa dilakukan pengujian feses. Nah, untuk pengujiannya, sampelnya apa gitu ya. Jadi kalau uji feses sesuai dengan namanya, berarti sampelnya adalah feses. Untuk cara pengambilannya, itu kita harus mengambil secara acak gitu ya, Medifriend. Jadi diambil secara acak agar representatif, kemudian untuk jumlah sampelnya sendiri itu 0,5% dari total populasi atau sekitar 15 sampai 20 sampel. Untuk cara pengambilannya, kami menyarankan untuk mengambilnya itu di feses yang masih segar atau masih baru saja dikeluarkan, atau bisa kita ambil secara langsung di daerah kloaka dari ayamnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam botol atau tempat khusus yang diberikan formalin 10%. Kenapa sih diberikan formalin 10%? Hal ini supaya menjaga kondisi dari apabila ada telur cacing di fesesnya, itu dia tidak berkembang ke stadium selanjutnya, misalnya berubah menjadi larva, seperti itu. Nah, apabila Medifriend membutuhkan bantuan dari tim Medion, tenaga lapangan Medion siap membantu Medifriend, gitu ya. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada tim kami. Nah, untuk pengujian feses itu bisa di mana sih? Jadi untuk menguji feses, Medifriend bisa lakukan di Medilab. Jadi Medilab itu adalah laboratorium milik Medion yang dia melayani berbagai uji Medifriend, termasuk salah satunya adalah uji feses. Keunggulan dari Medilab sendiri ini, dia adalah pertama cepat, karena dia tersebar di berbagai sentra peternakan di Indonesia. Ini ya yang ada logo hijaunya, ini adalah Medilab kita yang tersebar di berbagai wilayah di sentra peternakan. Kemudian, selain dia cepat, dia juga lengkap. Jadi hasilnya nanti tidak hanya berupa hasil saja, tetapi sudah dilengkapi dengan analisa dan juga interpretasi hasilnya. Sehingga tinggal baca saja untuk saran yang diberikan apa gitu. Nah, selain lengkap, cepat, juga Medilab ini adalah laboratorium yang dia mengimplementasikan ISO 17025. Jadi sudah distandarisasi ya Medifriend. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengujian di Medilab. Nah, kemudian setelah uji feses, kemudian yang selanjutnya adalah pemberian anthelmintic. Jadi, helminthiasis atau penyakit cacingan ini kan dia disebabkan oleh cacing atau parasit gitu ya Medifriend. Nah, cacing atau parasit ya tepatnya, parasit ini dia sebenarnya ada dua Medifriend. Ada endoparasit yang dia ada di dalam tubuh atau ektoparasit yang dia ada di luar tubuh. Nah, untuk helminthiasis ini karena dia ada di dalam tubuh berarti dia adalah endoparasit. Jadi endoparasit ini jadi produk Medion ini ada pembagiannya gitu ya. Jadi kami mempunyai suatu produk yang dia bisa sekaligus baik endoparasit atau ektoparasit seperti kutu, caplak, tungau, atau mungkin yang Medifriend kenal dengan burem. Nah, produk Medion yang bisa membunuh sekaligus endo dan ektoparasit itu adalah Wormectin. Kemudian kalau misalnya untuk cacingan saja apa? Nah, untuk cacingan saja itu nanti akan dibagi lagi berdasarkan dari jenis cacing. Jadi kalau misalnya ayam Medifriend terserang nematoda gitu ya, nah nematoda atau cacing gilik tadi, Medifriend bisa menggunakan produk-produk Medion seperti Vermixon, Vermizin, Triworm, Nemasol, atau Wormzole.
Sedangkan kalau misalnya ayam tersebut terserang dua-duanya, jadi nematoda iya, cestoda iya, Medifriend bisa memilih Levamid gitu. Jadi Levamid ini dia bisa membunuh baik cacing gilik atau cacing pita. Nah, kemudian untuk dosis pemberian dari Levamid sendiri ini dia 0,2 gram per kilogram berat badan dicampur dengan ransum. Jadi Levamid ini adalah salah satu produk Medion yang dia bisa untuk membunuh baik cacing gilik dan juga cacing pita. Nah, mekanisme kerja dari Levamid itu bagaimana gitu ya? Jadi secara umum mekanisme kerja obat cacing itu dia memang untuk paralisa atau melumpuhkan dan juga mengganggu penyerapan nutrisi. Nah, si Levamid ini dia mempunyai dua mekanisme tersebut. Jadi yang pertama, untuk cacing giliknya, dia nanti akan mempengaruhi sistem syaraf dari si cacing. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sistem syaraf dari cacing itu dia terganggu oleh si Levamid, akan menyebabkan kelumpuhan Medifriend. Kalau misalnya cacingnya dia sudah lumpuh, maka dia akan lebih mudah untuk dikeluarkan ke luar tubuh melalui feses. Kemudian bagaimana dengan cacing pita? Jadi siklus hidup yang untuk membunuh mekanisme kerja untuk membunuh cacing pitanya itu dia nanti akan mengganggu proses fosforilasi mitokondria dan uptake glukosa. Atau bahasa gampangnya adalah mengganggu penyerapan nutrisi dari si cacingnya. Jadi ketika si cacing pita ini dia diganggu penyerapan nutrisinya, lama-lama dia akan lemas, kemudian mati dan bisa dihancurkan oleh tubuh, sehingga sokolek atau kepalanya tadi ya Medifriend yang kaitnya sangat kuat tadi itu bisa dihancurkan seperti itu. Nah, selain dari Levamid, Medion juga mempunyai produk namanya Vermixon. Jadi Vermixon ini dia tidak bisa membunuh cacing pita, tetapi dia efektif membunuh cacing gilik. Jadi nanti untuk pemilihan antelmentik perlu disesuaikan lagi ya Medifriend tentang jenis vaksin, jenis cacing yang menyerang. Jadi kalau misalnya terkena nematoda, berarti kita cukup menggunakan Vermixon. Tetapi kalau misalnya terserang dua-duanya nih, ada cacing pitanya, berarti kita memilih Levamid. Nah, untuk Vermixon sendiri, mekanisme kerjanya yaitu dia sama, dia menghambat atau mengganggu si sistem syaraf dari cacing, sehingga nanti akan menyebabkan paralisa atau kelumpuhan. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan mekanisme kerja Levamid yang untuk cacing gilik tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membicarakan tentang teknik pemberian antelmentik. Jadi untuk pemberian obat cacing ini, yang pertama terkait pencampurannya. Jadi untuk pencampuran, misalnya ini Levamid ya Medifriend, Levamid ini pemberiannya dicampur melalui pakan, jadi tidak dianjurkan untuk dicampur melalui air. Kenapa? Karena pada Levamid itu ada suatu zat aktif yang dia tidak bisa larut di dalam air, sehingga ketika kita memaksa memberikan lewat air, maka dia tidak akan masuk sempurna ke dalam tubuh ayam, sehingga kurang optimal gitu ya, my friend. Nah, untuk pemberiannya berarti ayam itu lebih baik dipuasakan lebih dahulu, kurang lebih 2 jam sebelum diberikan antelmentik. Kemudian jangan diberikan pakan tambahan sebelum obat habis terkonsumsi gitu ya. Jadi pakan yang sudah tercampur obat tadi biar habis dulu gitu. Kemudian untuk lama pemberiannya dia adalah 2-4 jam. Kenapa? Karena dia adalah dosis tunggal. Jadi maksudnya dosis tunggal itu apa? Jadi obat cacing ini tuh dia harus langsung kontak ke cacingnya. Jadi berbeda dengan antibiotik yang dia harus diberikan sehari 2 kali supaya kadar di dalam darah itu tetap stabil. Nah, kalau si obat cacing ini karena dia dosis tunggal, jadi dia harus langsung kontak dengan si cacingnya. Jadi harus langsung habis gitu. Nah, untuk pengulangannya sendiri, karena tadi ya sebenarnya baiknya adalah berdasarkan uji feses, supaya kita akan lebih tepat pemilihan antelmentiknya. Tetapi kalau misalnya kita berdasarkan siklus hidup cacing yang menyerang, misalnya siklus hidup cacing gilik gitu ya, kita bisa pengulangannya sekitar 1-2 bulan sekali, sedangkan untuk cacing pita dia akan lebih cepat pengulangannya karena siklus hidupnya lebih cepat, yaitu 1 bulan sekali. Kemudian selanjutnya adalah tentu mengontrol vektornya, karena vektor tadi dia bisa sebagai pembawa ya, sehingga
kita perlu melakukan penyemprotan insektisida. Ini contoh-contoh vektor yang menyebabkan cacingan, ada semut, serangga, kecoa, lalat, keong, kumbang, banyak ya, Medifriend. Nah, kemudian untuk mengontrol vektornya, kami mempunyai dua produk. Ini misalnya kita membicarakan tentang lalat ya, Medifriend. Kami mempunyai dua produk, beberapa produk sebenarnya ya. Ini ada Flytalk, kemudian Delatrin, dan juga Larvatalk. Kalau Flytalk dan Delatrin ini dia digunakan untuk membunuh lalat dewasanya. Sedangkan untuk Larvatalk dia digunakan untuk membunuh larvanya. Jadi membunuh sejak dini gitu ya. Jadi namanya larva. Nah, untuk mekanismenya bagaimana? Nah, ini Medifriend. Jadi Flytalk tadi dia kan untuk membunuh lalat yang dewasa. Jadi dia bentuknya itu dalam bentuk serbuk, nanti penggunaannya dia diserbukan gitu di suatu papan, kemudian papannya dipercikin oleh air. Nah, si Flytalk ini dia mengandung si insektisida golongan neonicotinoid, di mana nanti dia ini akan mengundang, jadi baunya itu akan mengundang lalat untuk datang. Nah, setelah lalat itu terpancing datang, nempel, dan memakan si Flytalk itu, nanti dia akan mati. Jadi mekanismenya dia mengundang lalat gitu, mengundang lalat untuk menempel gitu ya, Medifriend, untuk menempel di papan yang sudah ditaburkan Flytalk tadi. Kemudian kalau Larvatalk dia membunuh si larvanya tadi ya, Medifriend, jadi membunuh si lalat sejak dini. Nah, si Larvatalk ini dia mengandung insect growth regulator. Jadi suatu zat yang dia bisa untuk menghambat pertumbuhan dari larvanya ini. Jadi ketika dia dikasih larvatalk gitu ya, maka si larva ini dia tidak bisa berkembang menjadi dewasa karena hormon pertumbuhannya itu dia dihambat. Selain itu, larvatalk ini dia bisa menyebabkan feses menjadi kering sehingga tidak menjadi tempat tumbuhnya si lalat, seperti itu. Untuk penggunaannya, biasanya Larvatalk ini dia dosisnya adalah 100 gram Larvatalk, nanti dicampur dulu ke pakan dalam jumlah kecil dulu, yaitu 5 kg dulu, dihomogenkan dulu, baru nanti dicampur ke yang lebih besar, yaitu 1 ton ransum sampai homogen. Pemberiannya itu selama 4-6 minggu berturut-turut gitu ya, dicampur pakan. Nah, selain itu, selain kita membasmi vektornya, kemudian membasmi cacingnya, kita juga perlu melakukan pembersihan lingkungan, pembersihan dan desinfeksi lingkungan. Misalnya, kita melakukan pembersihan semak-semak yang di sekitar kandang, karena semak-semak belukar atau semak-semak yang tinggi itu dia tempat persembunyian atau tempat kesukaan dari serangga gitu. Jadi kita perlu rutin untuk membersihkan. Selain itu, kita juga perlu rutin membersihkan feses di kandang gitu. Dan jangan lupa juga melakukan desinfeksi kandang. Selain itu, kita juga perlu melakukan pemberian multivitamin untuk menjaga stamina ayam. Supaya kalau misalnya stamina ayam itu bagus, maka dia akan lebih kuat dan tahan terhadap suatu penyakit. Oke, Medifriend, jadi yang bisa saya simpulkan adalah helminthiasis ini merupakan salah satu penyakit yang merugikan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Atmaja. Oke, baik. Terima kasih Kak Tia. Bagaimana Sobat Medifriend, sudah cukup jelas dan detail kan yang disampaikan oleh Kak Tia tadi. Saya boleh manggil Kak Tia ya, biar lebih akrab dengan Sobat dan semua. Ya, walaupun helminthiasis ini ternyata bukan penyakit yang mematikan, tapi ternyata dampaknya secara ekonomi cukup merugikan. Ya, baik Sobat Medifriend. Jadi perlu juga kita melakukan kontrol terhadap kasus yang satu ini ya. Kita rutin cek seperti apa yang disampaikan tadi. Kemudian juga kalau sedang mengalami kasus, pengobatannya juga harus disesuaikan dengan jenis cacing yang menginfeksi. Demikian ya Kak Tia ya tadi ya. Ada pelajaran baru juga tadi, ternyata ada bukan hanya gadget kita aja yang baru, cacing juga ada yang baru tadi, ada Acanthocephala. Ya Kak Tia, betul ya? Betul, sama bagi kita yang sedang punya pasangan, ya kita perlu mencontoh si Singamus trachealis tadi ya, biar lebih setia seumur hidup gitu ya Kak Tia ya. Betul Pak. Oke. Baik Sobat Medifriend, kita akan break dulu sebentar, kurang lebih 5 menit.
setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke email kami. Cukup banyak sepertinya ini Kak Tia, ada sekitar 1.500 pertanyaan mungkin ya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa sebentar lagi ikuti lagi live stream kami ya. Jadi setelah kita down sebentar 5 menit, nanti kita akan live stream lagi. Jangan lupa ikut lagi buat sobat Medifriend semuanya. Dan bagi yang belum follow IG kami, silakan follow IG kami biar dapat update tentang apa-apa tentang dunia peternakan. Oke, Sobat Medifriend semuanya, selamat bergabung kembali di live stream bersama saya, Atmaja, dan Kak Tia, ya, di Medion, ya. Pada sesi ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke email kami. Cukup banyak di sini. Nanti jika seandainya ya, ternyata waktu kita nggak cukup, maka jangan berkecil hati Sobat Medifriend. Nanti pertanyaan itu akan di-reply by email oleh Kak Tia secara private ya, oke. Mengingatkan juga bahwa nanti di akhir acara ini kan ada giveaway dari kita ya, ada giveaway dari kita. Caranya cukup mudah, cukup jawab pertanyaan yang ada di IG Story setelah live stream ini ditayangkan ya. Oke, nanti tetap setia ya Sobat Medifriend. Untuk menyingkat waktu kita jawab pertanyaannya ya Kak Tia ya, satu-satu ya. Ini pertanyaan pertama Kak Tia. Lebih efektif manakah pemberian obat cacing dicampur dalam pakan atau dalam air? Ya, Kak Tia silakan dijawab. Oke. Terima kasih Pak Atmaja. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang keefektifan obat gitu ya, maka kita tidak hanya bisa membahas terkait teknik pemberiannya, tetapi yang pertama adalah ketepatan pemilihan obat itu sendiri. Jadi kalau misalnya obat yang kita pilih tidak tepat, tentu akan mempengaruhi efektivitas dari obat itu sendiri atau bahkan menyebabkan penyakit yang akan kita sembuhkan tidak sembuh gitu. Misalnya kalau misalnya tadi ayam yang kita pelihara atau kita tangani itu dia terkena cacing pita, tetapi obat yang kita berikan adalah obat cacing yang dia bisanya membunuh si cacing gilik, tentu itu akan mempengaruhi efektivitas dari obatnya atau akan membuat pengobatan itu tidak akan menjadi optimal. Yang kedua adalah terkait dosis. Jadi kalau misalnya dosis yang kita gunakan itu dia kurang atau tidak sesuai dengan anjuran, tentu itu akan mempengaruhi juga keefektifan dari pengobatan yang kita lakukan. Yang ketiga, kalau kita membicarakan penyakit cacingan adalah pengulangan. Jadi pengulangan pemberian obat cacing ini juga sangat penting ya untuk mendukung penyembuhan dari kasus cacingan gitu. Jadi untuk pengulangan itu kita bisa berdasarkan tadi uji feses atau mungkin berdasarkan siklus hidup tadi. Kalau misalnya cacing pita dia bisa 1 bulan sekali, atau misalnya cacing gilik itu dia lebih lama ya 1 sampai 2 bulan sekali. Nah, yang keempat adalah tadi yang ditanyakan oleh Medifriend ya tentang teknik pemberiannya. Apakah lebih efektif dicampur ke pakan atau efektifnya dicampur ke air? Nah, itu kembali lagi Medifriend tergantung dari jenis zat aktif yang digunakan di obat cacingnya. Jadi tergantung dari obat cacing yang Medifriend gunakan, kemudian obat cacingnya itu dia zat aktifnya apa. Kalau misalnya obat cacing yang Medifriend gunakan itu dia mengandung salah satunya adalah niclosamid gitu ya. Misalnya yang ada di Levamid. Nah, itu dia tidak bisa untuk diberikan melalui air minum. Kenapa? Karena si niclosamid ini dia tidak bisa larut ke air. Sehingga kalau kita paksa memberikannya lewat air minum, maka dia tidak larut dan akan mengendap. Kalau misalnya dia tidak larut, otomatis tidak akan masuk sempurna ke dalam tubuh ayam. Efeknya apa? Efeknya dia tidak akan memberikan hasil pengobatan yang optimal. Jadi balik lagi tergantung jenis yang digunakan. Kalau misalnya obatnya aman-aman saja untuk dicampur lewat air minum, ya itu akan lebih bagus juga gitu di lewat air minum. Jadi kita kalau misalnya melakukan pengobatan, lebih baik kita melakukannya sesuai dengan anjuran yang tertulis di leaflet atau di etiket obat. Mungkin seperti itu Pak Atmaja.
Luar biasa sekali Kak Tia jawabannya. Jadi harus dilihat dulu zat aktif obat cacingnya ya Kak Tia ya, berarti ya. Jangan sampai kalau misalnya seperti niklosamid nanti dicampur air dengan alasan kalau pakan ribet campur air aja itu nggak bisa, berarti gitu ya Mbak Kak Tia ya. Nanti nggak larut malah ya, malah nanti nggak efektif jadinya. Masuk ke pertanyaan kedua Kak Tia ya. Ini cukup banyak pertanyaannya soalnya. Boleh Pak Maja. Oke, saya bacakan yang kedua dari Sobat Medifriend juga. Apakah akan terjadi resistensi terhadap levamid bila ayam setiap 3 bulan sekali diberikan obat cacing tersebut tanpa pernah di rolling dengan obat cacing lain? Silakan dijawab Kak Tia. Oke, terima kasih Pak Maja. Oke, Medifriend, berarti kita sekarang membicarakan tentang resistensi gitu ya, atau yang mungkin kita kenal adalah meningkatnya kekebalan atau ketahanan dari si mikroorganisme itu. Jadi betul Medifriend, tidak hanya antibakteri atau antibiotik saja ya yang bisa terjadi resistensi, tetapi anthelmintic atau obat cacing itu dia juga bisa untuk terjadi resistensi. Tetapi berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan gitu ya, ternyata si resistensi obat cacing ini itu dia tidak secepat resistensi pada antibakteri. Jadi dalam waktu 3 tahun dengan rutin pemberian pun itu masih belum terjadi resistensi gitu. Tetapi Medifriend yang perlu kita perhatikan lagi, untuk faktor resistensi itu banyak. Jadi tidak hanya penggunaan obat cacing dalam jangka waktu yang lama saja, tetapi bisa saja misalnya ketika kita menggunakan dosis yang kurang atau dosisnya tidak tepat, itu juga akan mempercepat terjadinya resistensi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan yang tidak tepat, jadi tidak sesuai dengan indikasi. Itu juga dia akan mempercepat terjadinya resistensi. Dan yang ketiga adalah lama penggunaan, jadi digunakan terus-menerus tanpa terjadinya rolling, itu juga dia akan memicu terjadinya resistensi. Tetapi kalau kita berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti, ternyata si anthelmintic atau obat cacing ini tingkat resistensinya tidak secepat antibakteri. Jadi dalam waktu 3 tahun gitu ya, dia baru bisa menyebabkan resistensi. Sehingga kalau kita misalnya bicarakan pemeliharaan layer gitu ya, sekitar 1,5 tahunan itu masih oke lah untuk digunakan gitu ya, karena masih 1,5 tahun gitu. Jadi tetap masih aman untuk digunakan. Mungkin seperti itu Pak Maja. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa lagi Kak Tia. Ya, jadi walaupun punya efek resistensi, cuman jangka waktunya durasinya cukup panjang, beda dengan antibakteria ya Kak Tia ya. Jadi kalau kita bicara jangka pemeliharaan, misalnya petelur saja cuma 1,5 tahun, begitu sudah 1,5 tahun sudah diakhir, ganti baru, maka sudah dihitung dari nol lagi ya Kak Tia ya berarti ya. Ya betul Pak Maja. Jadi begitu ya Sobat Medifriend penjelasan dari Kak Tia tadi ya. Oke lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak Tia ya. Boleh Pak Maja. Oke sudah siap? Siap. Oh sudah siap ya. Oke baik. Ya Pak Maja. Oke pertanyaan ketiga Kak Tia. Adakah efek samping pada pemberian albendazole pada unggas? Ya silakan dijawab Kak Tia. Oke. Albendazole ya Medifriend. Jadi albendazole itu dia memang salah satu zat aktif yang biasa terkandung di obat cacing. Nah, albendazole ini bagusnya adalah dia tuh spektrumnya luas. Jadi kalau misalnya di antibakteri itu spektrumnya maksudnya ada bisa bakteri gram negatif atau positif. Kalau di obat cacing itu berarti dia bisa membunuh 3 kelas tadi Medifriend. Bisa trematoda, cestoda, atau nematoda. Jadi albendazole ini sebenarnya adalah zat aktif yang dia bisa untuk membunuh semua jenis cacing. Nah, untuk misalnya ditanya apakah ada efek samping gitu ya, sebenarnya untuk efek samping pemberian obat cacing itu dia hampir sama sih Medifriend, mau jenis zat aktif apapun gitu hampir sama. Jadi sebenarnya obat cacing itu kan dia tuh rasanya pahit Medifriend. Jadi rasanya itu pahit sehingga dia bisa membuat secara tidak langsung ayam itu menjadi stres karena rasa pahitnya itu. Nah, ketika ayam itu stres, maka secara tidak langsung juga dia akan mempengaruhi ke produksi karena ayam stres. Selain itu apa? Si obat cacing itu dia mempengaruhi si gerak peristaltik usus. Jadi dia akan meningkatkan gerak peristaltik usus.
Kalau gerak peristaltiknya itu semakin cepat, itu juga akan memicu stres internal dalam tubuh si ayam. Jadi kalau misalnya stres itu dia bisa mempengaruhi ke produksi secara tidak langsung. Tetapi itu nanti akan kembali normal setelah efek dari obat cacing itu hilang gitu, Medifriend. Kan kalau obat cacing itu dia pemberiannya tunggal gitu ya, sekali pemberian gitu. Jadi nanti setelah efek pemberian itu selesai, maka produksinya dia akan kembali normal, kecuali ayamnya itu terkena penyakit lain atau misalnya penyakit viral atau penyakit bakterial lain yang keproduksi gitu. Tetapi kalau misalnya murni karena obat cacing saja, nanti produksinya dia akan kembali normal. Nah, kalau dari penelitian yang pernah ada gitu ya, Medifriend, albendazole sebenarnya aman ketika diberikan di range dosis yang normal. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan 4 kali dosis dari yang dianjurkan, itu biasanya dia akan bersifat toksik. Tentu ya Medifriend, karena tidak hanya albendazole, semua obat itu sebenarnya adalah racun. Tetapi ketika kita berikan dengan dosis yang tepat, maka dia bisa bersifat terapeutik atau pengobatan. Tetapi kalau misalnya kita memberiannya dia sangat berlebih dosisnya, maka dia akan bersifat toksik. Nah, toksiknya itu albendazole ini bisa menyebabkan infertil gitu. Kalau misalnya di ayam yang nanti telurnya akan ditetaskan. Tapi kalau untuk efek yang lainnya sih belum pernah ada gitu. Mungkin seperti itu, Pak Maja. Oke, baik Kak Tia. Jadi efek samping tetap ada ya Kak Tia ya. Cuma bukan hanya efek samping yang kita pertimbangkan, tapi efek kedepannya juga harus dihitung ya Kak Tia ya. Jika tidak diberikan misalnya dengan kondisi cacingan, maka nanti dampak kerugiannya akan lebih besar tentu saja. Ya, kalau hanya karena pahit mungkin sehari 2 hari udah beres ya Kak Tia ya. Tapi kalau cacingnya nggak hilang itu bisa sampai akhir nanti itu bermasalah gitu ya Kak Tia ya. Betul, Pak Maja. Oke, demikian Medifriend jawaban dari Kak Tia untuk pertanyaan yang barusan ya, yang tentang mengenai albendazole. Ini masih banyak pertanyaan ini. Saya masuk ke pertanyaan keempat nih Kak Tia. Kenapa pemberian obat cacing menyebabkan penurunan produksi telur di ayam petelur? Mungkin ada sebagian tadi udah diulas di barusan ya Kak Tia ya. Tapi nggak apa-apa, diulas lagi aja biar lebih jelas. Gitu Kak Tia, silakan Kak Tia. Oke, oke Medifriend, mungkin tadi nyambung lagi ke pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi memang Medifriend, obat cacing itu sebenarnya sih tidak secara langsung dia mempengaruhi atau menyebabkan penurunan produksi telur. Tetapi efeknya yang tadi secara tidak langsung saja, karena dia menyebabkan rasa pahit yang pahit gitu ya, akhirnya si ayam jadi stres, kemudian akan mempengaruhi produksi yang akan mempengaruhi produksi dari ayamnya. Nah, supaya kita meminimalkan penurunan produksi yang disebabkan oleh pemberian anthelmintic, mungkin kita bisa imbangi Medifriend. Kita bisa imbangi dengan pemberian multivitamin, misalnya Vitastress atau Fortevit, yang dia kaya akan vitamin C gitu ya. Karena vitamin C ini dia bisa untuk mengatasi stres. Jadi bisa diimbangin gitu Medifriend, supaya penurunan produksi akibat pemberian obat cacingnya ini dia tidak terlalu drop gitu. Mungkin seperti itu Pak Maja. Oke Kak Tia, terima kasih. Ternyata efek stres ya, sama seperti saya kalau stres di akhir bulan mungkin ya. Nanti tutup ceritanya nih. Oke Kak Tia, masuk ke pertanyaan kelima Kak Tia. Bagaimana membedakan antara noda kalsium dengan cacingan di kerabang telur ayam? Nah, ini mungkin perlu dikasih gambar kalau perlu nih Kak Tia, kayaknya ya. Silakan Kak Tia. Oke, sebentar saya coba share screen dulu ya. Oke, jadi ini ya Medifriend, jadi yang ditanyakan adalah perbedaan noda kalsium yang ada di telur dengan perubahan yang disebabkan oleh cacingan. Jadi kalau misalnya noda kalsium, jadi bentuknya seperti ini Medifriend. Jadi telurnya ini terlihat ada bercak-bercak berwarna putih. Ini yang telur normal dan ini yang dia ada noda kalsiumnya. Nah, untuk noda kalsium ini dia itu disebabkan karena kerusakan dari saluran reproduksi dari ayam itu sendiri. Nah, karena si pembentukan kerabang ini ada di uterus, berarti kerusakannya dia utamanya ada di uterus. Kemudian selain itu juga akibat klasifikasi. Jadi ketika ada proses klasifikasinya itu, kemudian ayam menjadi stres, maka akan terjadi gangguan.
Nah, gangguannya bisa muncul adanya noda kalsium seperti ini. Atau juga bisa karena kandungan kalsium pada pakan itu terlalu berlebih. Akhirnya deposit-deposit dari kalsium itu akan lebih muncul atau lebih nampak pada telur seperti ini. Nah, kalau kita bicara terhadap kualitas dari telur yang dihasilkan oleh ayam yang terinfeksi cacing, dia biasanya lebih tipis sih, my friend. Jadi kerabangnya itu lebih tipis, kemudian warnanya lebih pucat gitu, dan biasanya berpasir. Nah, kenapa bisa seperti itu ya, bisa tipis, bisa berpasir? Nah, itu bukan karena cacing itu merusak si saluran reproduksi. Jadi dia tidak kereproduksi gitu ya, my friend. Karena jarang cacing yang ditemukan di saluran reproduksi. Mungkin kalau kita misalnya bedah dan kita menemukan adanya cacing di saluran reproduksi, itu mungkin karena cacingnya mengalami migrasi atau perpindahan, jadi cacingnya jalan-jalan gitu. Itu bisa ada beberapa kasus yang seperti itu. Tetapi secara umum gangguan si kualitas dari telur ini bukan karena cacing yang ada di reproduksi, tapi tadi gangguan yang ada di saluran pencernaannya. Jadi ketika saluran pencernaannya itu dia terinfeksi cacing, otomatis cacing ini nanti akan merusak si sel-sel usus. Jadi sel-sel usus ini adalah namanya villi, my friend. Jadi villi ini peranannya sangat penting sekali di saluran pencernaan. Ketika villi-villi tersebut dia sudah rusak, otomatis nutrisi juga tidak akan optimal untuk diserap. Nah, kalau misalnya nutrisi yang tidak optimal diserap, tentu kan di dalam suatu pakan itu ada kalsiumnya yang nanti akan dimanfaatkan dalam proses pembentukan kerabang. Itu juga nanti akan mempengaruhi penyerapan kalsium. Nah, ketika terjadi gangguan penyerapan kalsium, maka nanti secara tidak langsung akan membuat kerabang menjadi tipis, kemudian juga berpasir. Jadi hal tersebut dikarenakan tadi penyerapan kalsium yang tidak maksimal karena kerusakan dari saluran pencernaannya. Ada beberapa penelitian juga yang mengatakan atau yang meneliti gitu ya, ternyata ayam yang dia terinfeksi cacing, dia kadar kalsium di dalam darahnya itu turun hingga 30%, my friend. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata memang si cacing ini memang parasit sekali gitu ya, kalsiumnya sampai tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga nanti secara tidak langsung dia akan mempengaruhi ke kualitas dari telurnya. Mungkin seperti itu Pak Atmaja. Wah, ngeri juga ya Kak Tia, ternyata kalau ada cacing 30% menurunkan daya serap kalsium ya dalam darah. Luar biasa. Nah, itu akhirnya nanti ke quality maupun ke quantity juga pasti terdampak ya pastinya Kak Tia ya. Ya, Sobat Medifriend, jadi jangan disepelekan ya, cukup fatal juga ternyata kasus cacingan ini. Karena kalau di ayam petelur kalsium turun 30% dalam darah, maka nanti dampak ekonominya juga akan sangat terasa bagi kita. Itu Kak Tia ya. Nah, kalau kerabang yang karena kalsium tadi cuman tanda seperti di gambar ini, tapi kalau yang karena cacing juga berpengaruh ke quality ya ternyata ya. Quality kerabangnya ya Kak Tia ya berarti ya. Oke, luar biasa. Oke Kak Tia. Mau dilanjut lagi Kak Tia pertanyaannya? Masih ada 1432 pertanyaan lagi ini. Banyak sekali kayaknya habis ya. Oke, pertanyaan ke-6 Kak Tia ya. Boleh. Ada curhat sebenarnya, bukan pertanyaan, ini curhat dari salah satu Sobat Medifriend nih Kak Tia. Nah, di mana Sobat Medifriend kita ini menemui ada benda putih bergerak pada kotoran ayamnya. Nah, kira-kira itu cacing apa ya Kak Tia? Apa cacing pita? Kalau cacing pita itu pada fase apa dia sebenarnya? Oke Kak Tia, bisa dibantu dijelaskan Kak Tia? Oke, terima kasih Pak Atmaja. Oke, jadi Medifriend melihat adanya benda putih bergerak di feses gitu ya Medifriend, di feses ayam ya di sini. Nah, jadi kalau Medifriend melihat seperti itu, Medifriend perlu amatin kembali. Apakah benda putih bergerak itu dia berbentuk pipi atau dia berbentuk gilik atau silinder gitu Medifriend. Kalau misalnya yang Medifriend temui itu dia bentuknya pipih, berarti itu adalah segmen dari cacing pita yang tadi kita sudah bahas. Jadi kalau cacing pita masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi itu, yang dikeluarkan ke feses itu dia tidak dalam bentuk utuh seperti cacing gilik, tetapi yang dikeluarkan adalah segmennya. Nah,
Segmen ini, jadi kalau kita bicara ke anatomi dari cacing pita ya Medifriend, itu dia dibagi menjadi 3. Jadi ada kepala, kemudian leher, dan juga badan. Kepalanya itu yang tadi, dia mengandung gigi atau kait yang banyak, terus kuat menempel di mukosa usus. Kemudian badannya itu dia, karena dia cacing pita, dia bersegmen. Nah, satu segmen dari badannya itu kita biasanya kenalnya adalah proglotit, Medifriend. Nah, proglotit itulah yang nanti akan dikeluarkan ke feses. Jadi segmen-segmen tubuhnya itu yang nanti akan dikeluarkan. Itu kalau misalnya Medifriend menemukan dia bentuknya pipih. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya Medifriend melihat ternyata dia itu gilik. Nah, itu bukan cacing, tetapi itu adalah larva dari lalat. Jadi kita perlu ngamatin lagi ya Medifriend. Nah, untuk penanganannya, apabila Medifriend melihat di situ berupa lalat atau larva lalat gitu ya, sehingga kita perlu menangani lalat tersebut, yaitu kita bisa gunakan tadi larvatok untuk membunuh larvanya, atau flytok yang nanti untuk lalat dewasanya. Nah, kalau misalnya yang kita temukan ternyata itu adalah cacing pita, otomatis kita perlu melakukan pengobatan terhadap cacingnya. Berarti kalau cacing pita kita bisa menggunakan produk Levamid, Medifriend. Nah, kemudian selain memberikan antelmentik, tentu kita juga perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan lainnya, seperti tadi ya, pembasmian atau penghilangan semak belukar, kemudian pembersihan feses yang rutin, seperti itu. Jadi dia kalau misalnya pipi itu adalah proglotit, jadi bagian dari cacing pita. Kalau misalnya gilik itu berarti lebih ke larva lalat. Jadi bisa diamatin lagi ya Medifriend bentuk detailnya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak Maja. Terima kasih Kak Tia, jawabannya luar biasa. Jadi kalau kecil pipih cacing pita ya. Kalau gede cacing pipa, bukan? Bukan ya? Ya, biar nggak tegang nih Kak Tia, biar sobat Medifriend juga bisa senyum nih. Oke, ada lagi pertanyaan nih Kak Tia, bukan pertanyaan, ini curhat lagi dari salah satu sobat Medifriend nih ceritanya. Jadi di farm sobat Medifriend ini akhir-akhir ini kejadian cacing ini berulang-ulang dan ternyata curhat ini sulit dibasmi secara tuntas gitu Kak Tia. Nah, pada saat terinfeksi cacing itu ternyata kerabangnya jadi berkurang kualitinya, jadi tipis, gampang bentes sehingga dia dikomplain oleh customer telurnya. Nah, selain itu juga produksinya juga mengalami penurunan tentu saja ini Kak Tia. Nah, ini bagaimana tipsnya, clue-nya dari Kak Tia agar cacing ini bisa tuntas ditangani di farm Sobat Medifriend ini Kak Tia. Monggo Kak Tia. Oke, terima kasih Pak Maya. Cukup panjang ya pertanyaannya Pak Maja. Oke, jadi kalau misalnya ditanya terkait penanganan cacing ya, tentu kita tadi tidak hanya mempertimbangkan pemilihan obat cacing juga, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal lain, misalnya meminimalkan kontak antara ayam yang sakit dengan ayam yang sehat. Kemudian selain itu juga mengatur bagaimana lingkungan tempat tinggal ayam itu supaya dia tidak lembab. Misalnya dengan melakukan pembersihan secara rutin, pembersihan feses secara rutin, kemudian pembasmian vektor juga secara rutin gitu. Jadi kalau kita membicarakan pembasmian cacing atau mengatasi cacing itu kita tidak bisa membicarakan hanya satu hal, yaitu obat cacing, tetapi juga terkait vektornya, yaitu lalat, semut tadi ya. Nah, untuk lalat atau vektor-vektornya itu kita bisa basmi juga. Jadi tidak hanya obat cacingnya saja yang kita berikan, tetapi kita juga perlu penyebab lainnya seperti vektornya itu juga ditangani. Nah, untuk bicara tentang penanganan vektornya, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan obat kimia saja atau misalnya insektisida saja seperti larvatok atau flytok, tetapi kita bisa mengatasi si vektornya itu juga secara fisik atau secara manajemen. Jadi manajemennya tadi juga diatur sedemikian rupa supaya si lalat itu juga tidak suka tinggal di daerah lingkungan tempat tinggal ayam. Jadi pelakuannya memang harus komprehensif sih, tidak bisa hanya penggunaan obat cacing saja atau misalnya hanya penanganan larvanya saja, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Maja.
Oke, Kak Tia, terima kasih jawabannya. Jadi kalau nangani cacing ternyata bukan hanya masalah cacingnya saja ya. Berarti faktor penyebabnya, faktor-faktornya juga harus ditangani ya. Lebih Betul, Pak. baik lagi kalau kita bisa hidup bersih ya. Artinya kandang kita dibikin lebih bersih, lebih steril gitu. Pasti nanti cacingnya juga nggak akan hadir lagi di kandang Iya, dan ganggu ayam, Kak Tia ya. betul, Pak Maja. Oke, ini Kak Tia, ini ada pertanyaan susulan terkait dengan jawaban barusan. Ini nih, kalau seandainya terpaksa nih, ini Kak Tia, kandang kita kan namanya juga kandang itu katanya ya. Kan nggak mungkin kandang itu bersih terus. Kalau ini agak kotor, terus ada lalatnya. Nah, apakah lalat ini jadi faktor penyebab cacingan juga Kak Tia? Oke. Baik, terima kasih Pak Majah. Betul, jadi lalat ini adalah salah satu penyebab dari cacingan. Jadi bukan karena lalat itu dia bisa menyebabkan cacing, bukan, tetapi lalat itu dia sebagai pembawa Medifriend. Seperti yang tadi kita bahas di depan, jadi dia sebagai vektor atau pembawa atau host phase intermediate. Jadi lalat ini perannya ada dua sebenarnya Medifriend. Dia sebagai mekanis, vektor mekanis atau pembawa saja, dan juga vektor biologis tadi yang sempat saya jelaskan. Jadi kalau mekanis itu dia hanya memindahkan saja. Misalnya telur cacing dari ayam yang di pen atau di kandang sebelah, itu nanti dipindah ke kandang yang B gitu. Nah itu sebagai mekanis. Nah kalau yang satunya adalah vektor biologis. Jadi vektor biologis ini dia tidak hanya memindahkan, tetapi dia juga terjadi perubahan atau perkembangan siklus hidup dari cacingnya. Jadi di dalam tubuh si cacingnya ini, ketika masuk dalam tubuh vektornya tadi, itu tadi misalnya dalam bentuk larva satu, kemudian termakanlah sama si vektor biologis, misalnya lalat tadi. Nah, di dalam tubuh si lalat itu nanti dia akan berubah, misalnya dari larva satu ke larva 2. Jadi ada perubahan siklus hidup gitu, kalau misalnya itu vektor biologis. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata peran dari lalat ini juga cukup tinggi gitu dalam menyebabkan penyakit cacingan. Tadi yang mempunyai faktor biologis itu memang cacing pita. Kalau misalnya cacing gilik itu tadi banyaknya adalah vektornya mekanis, jadi dia hanya membawa saja. Kalau misalnya cacing pita itu dia vektornya biologis. Jadi sebenarnya tanpa adanya lalat ini, cacing pita itu dia tidak bisa berkembang menjadi dewasa atau tidak bisa berkembang menjadi stadium infektif yang bisa menginfeksi ayam sehingga akan lebih bisa terkontrol kasus cacing pitanya kalau misalnya si vektornya ini juga terkontrol. Tetapi kalau misalnya cacing gilik karena dia tidak membutuhkan vektor gitu ya sebenarnya, maksudnya tidak membutuhkan vektor itu dia bisa menjalankan siklus hidupnya tanpa adanya vektor lain seperti lalat. Jadi dia tidak bergantung terhadap lalat. Dia tetap bisa menginfeksi ayam. Nah, itu mungkin kejadiannya akan lebih tinggi gitu. Tetapi kalau misalnya ada lalat itu nanti biasanya gilik juga tinggi, kemudian pita juga biasanya tinggi. Mungkin seperti itu Pak Atmaja. Wah, detail sekali jawabannya Kak Tia. Ngomong-ngomong tadi pagi sarapan apa Kak Tia? Kok bisa jadi Aduh, lancar gini Kak Tia? puasa saya Pak. Gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Kak Tia ya. Itu boleh Jika Pak. ayam positif cacingan, di sisi lain ada kutu ayam. Nah, nih ceritanya cacingnya datangnya bareng kutu nih. Kan zaman zaman now itu kan biasanya emang seneng bareng-bareng gitu ya. Kayaknya habit kayaknya itu Kak Tia ya. Bukan hanya kita yang sering kongko di kafe gitu ya, tapi juga cacing juga datangnya sama temennya, sama kutu. Nah, ini apakah cukup dikasih obat kutu tok oral misalnya, atau itu sudah bisa mengatasi cacing sama kutunya ya Kak Tia ya? Atau harus masuk juga obat cacing sendiri, obat kutu sendiri? Oke. Mohon dijelaskan Kak Tia. Oke, siap Pak Maja. Bilangin ke cacingnya Pak, ini corona nggak boleh. Ini ya Pak, nggak boleh bareng-bareng dulu gitu. Suruh jaga. Cacingnya pakai masker Kak Tia sekarang? Iya. Oke, Medifriend terkait Wormectin ya, Wormectin oral. Apakah dia bisa untuk ektoparasit juga atau endoparasit juga atau bisa hanya salah satunya gitu ya. Jadi kalau Wormectin oral itu sebenarnya dia kandungannya adalah ivermectin, Medifriend. Jadi ivermectin ini dia bisa untuk membunuh baik endoparasit saja, baik endoparasit atau baik ektoparasit. Jadi sebenarnya bisa langsung membunuh semuanya gitu, baik ekto ataupun endo. Seperti itu. Mungkin dari Pak Atmaja? Dari, Ya,
ini tanya saya diuji apa gimana nih Kak Tia? Oh, ya, mungkin Pak Atmaja ada tambahan. Diuji ini saya takut nanti nih. Nggak lulus nanti ini saya ya. Ya, memang selama ini kalau pengalaman kami di farm Kak Tia ya, jika memang kondisinya memungkinkan ya kita bisa menggunakan kututok oral ya. Kututok oral itu wormectin via oral sehingga ini lumayan secara aplikasi itu lumayan mudah karena sekali jalan dua kendala teratasi gitu ya. Kalau secara teknis kan sudah dijelaskan tadi. Ini secara aplikasi di lapangan memang penggunaan Bormectin oral, produknya namanya Kotutok oral ya kalau di kita ya Kak Dia ya. Betul. Memang cukup cukup memudahkan aplikasi buat teman-teman di farm gitu Kak Tia. Oke, Kak Tia masih banyak pertanyaan nih. Apa saya bacakan lagi ya? Satu lagi deh. Nanti kalau dibaca semua. Baik Kak Tia, ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Medifriend. Apa boleh pemberian obat cacing setelah vaksinasi pada ayam? Nah ini mohon dibantu dijelaskan Kak Tia. Silakan Kak Tia. Baik, terima kasih Pak Atmaja. Oke Medifriend, jadi ini kaitannya adalah penggunaan obat cacing setelah vaksinasi gitu ya. Nah, kita menilik ke belakang lagi ya. Jadi untuk faktor keberhasilan vaksinasi itu adalah 4M. Nah, salah satunya dia dipengaruhi oleh kondisi dari ayamnya atau materi. Nah, kalau misalnya kita memberikan dan kita balik lagi nih bahwa ternyata obat cacing tadi itu dia menyebabkan stres karena rasa yang pahit dan peningkatnya gerak peristaltik yang di usus. Nah, kalau misalnya kita berikan langsung setelah vaksinasi, takutnya itu akan mempengaruhi pembentukan antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Jadi stres itu bisa menghambat pembentukan antibodi Medifriend. Karena nanti stres itu akan mempengaruhi kelenjar adrenal yang ada di dalam tubuh, sehingga kelenjar adrenal tadi nanti akan mempengaruhi ke hormon kortisol dan menghambat kerja dari organ limfoid. Nah, kalau organ limfoid itu dia terhambat, otomatis pembentukan titer antibodi hasil vaksinasi itu tidak akan optimal. Sehingga baiknya ketika kita ingin memberikan obat cacing dan di hari itu juga ada vaksinasi, baiknya ketika vaksinasi dilakukan pagi hari, sorenya gitu ya, baru dikasih obat cacing atau misalnya besok paginya saja lebih amannya untuk diberikan obat cacing. Jadi kita menghindari efek stres dari obat cacingnya tadi. Seperti itu Pak Atmeja. Oke, jadi kurang baik ya. Jadi kalau terlalu dekat dengan vaksinasi Kak Tia berarti ya. Nanti akan ada efek stres ya berarti ya. Dimana kalau stres sendiri juga pembentukan antibodinya juga nggak bisa maksimal nanti Kak Tia ya. Oke, karena keterbatasan waktu Kak Tia ya, kayaknya pertanyaannya sudah kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Jadi buat Sobat Medifriend yang pertanyaannya belum sempat kita jawab secara live hari ini, jangan berkecil hati, kita akan replay email tersebut dari Kak Tia, nanti dapat tanda tangan langsung dari Kak Tia itu ceritanya tuh ya. Ini nggak usah berkecil hati ya Sobat Medifriend, nanti akan dibalas emailnya Sobat Medifriend semua yang sudah masuk ke kami. Oke, mengingatkan kembali Sobat Medifriend bahwa nanti kita akan membagikan giveaway ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti cukup Sobat Medifriend menjawab pertanyaan yang akan ada di story Instagram kami medion.id setelah acara ini ya, mungkin beberapa menit lagi mungkin ya. Nah, cukup jawab di sana. Dan juga nanti pengumuman pemenangnya juga melalui IG Story Medion. Jadi jangan lupa follow medion.id ya rekan-rekan Sobat Medifriend semuanya ya. Jangan pas live stream aja ditonton, di follow juga nanti karena di feed kami juga banyak sekali informasi-informasi mengenai peternakan ya. Bahkan sesi-sesi live stream sebelumnya juga kita record dan kita masukkan ke dalam IGTV yang ada di feed kami. Oke, mungkin demikian Sobat Medifriend semuanya. Kak Tia, saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Dan kami dari tim Medion mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Medifriend yang sudah meluangkan waktunya dan kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, demikian saya akhiri acara live stream ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.